Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Baik. Hari ini Ibu sebelum memulai pembelajaran, Ibu mau kalian untuk dipersiapkan. Kalian coba dilihat di sekitar kalian apakah ada sampah. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kita masing-masing. Berdoa. Baik, sebelum itu Ibu mau ngecek absensi dulu. Siapa yang hari ini nggak hadir? Oke, nanti sekretaris tolong bantu Ibu untuk catat yang nggak hadir hari ini. Oke, apa hari ini anak-anak siap mengikuti pembelajaran Ibu? Siap. Nah, hari ini kita akan belajar tentang mengenal panca indera. Sebelum itu, coba anaknya lihat di sini. Kan sekarang musimnya pancaroba. Musim pancaroba, pasti kita sakit. Kadang ada yang sakit kan, kena hujan, kena panas. Nah, ada nggak yang bisa bantu Ibu? Kenapa kalau kita makan itu, kalau sakit kita makan, kenapa kenikmatan makanan itu jadi berkurang gitu? Ada yang bisa bantu Ibu? Renita? Untuk membutuhkan itu karena gangguan pada indera penciuman sedikit akibat hidung tersumbat dan perdana. Oke, baik. Terima kasih ya Pak Renita. Jadi kenapa kurang makanan itu kurang nikmat? Karena panca indera kita sedang terganggu. Misal dari segi hidung yang biasa ngirup bau, nah itu terganggu. Jadi fungsi panca indera ini penting untuk kita jaga ya anak-anak. Karena panca indera ini walaupun teknologi semakin berkembang, tapi teknologi yang dibuat ciptaan awal tuh lebih ciptaan awal itu lebih baik aja. Baik, lalu tujuan pembelajaran kita hari ini ialah murid mampu menjelaskan fungsi panca indera serta mengaitkan dengan contoh penggunaan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu apa itu panca indera? Panca indera adalah alat tubuh yang kita gunakan untuk mengenal lingkungan sekitar. Panca indera sendiri ada 5. Yang pertama ada mata, yaitu indera sebagai indera penglihatan. Nah, ada anak-anak tahu nggak mata itu cuma untuk melihat aja? Menurut anak-anak nih, mata ini untuk melihat aja nggak? Atau mata itu bisa memiliki fungsi yang lain? Selain melihat gitu. Ayah, apa dia? Nangis. Oke, berarti mata tuh selain bisa melihat, mata tuh bisa juga nangis. Nah, mata dari segi penglihatan kita, mata itu bisa dibedakan. Dia tuh bisa melihat bentuk, contohnya buku, atau dari segi jarak kita bisa melihat tuh dari segi jarak dekat atau jauh. Nah, itu fungsinya mata. Lalu mata juga bisa membuat kita dapat tahu warna. Tapi bagaimana nih kalau misalnya warna itu orang yang buta atau buta warna? Nah, kalau orang buta warna itu terjadi karena dan indera sektor mata itu ada
ada yang namanya retina. Jadi kalau retina ini, kenapa kita bisa lihat, bisa membaca warna, itu adanya pantulan cahaya. Nah, cahaya ini nanti masuk ke retina. Retina inilah sebagai reseptor mata yang nanti akan menuju ke bagian otak untuk mengetahui nih apa yang kita lihat. Nah, kalau case-nya kayak buta warna, cahaya yang masuk ke retina itu masuk, cuma terjadi gangguan pada retina tersebut. Makanya waktu melihat warna, ada beberapa orang yang cuma bisa melihat warna, kadang-kadang kebanyakan abu-abu gitu melihat warna, bisa melihat warna, tapi nggak semua gitu. Nah, berbeda lagi sama orang yang rabun. Kalau orang rabun, cahaya yang masuk ke retina atau bayangan dari retina tersebut yang retina terima itu kabur, nggak jatuh ke retina. Jadi otak tuh menangkapnya kabur tuh. Jadi kalau misalnya ada temennya rabun atau apa ya kayak ibu ya kan, itu karena cahaya retina itu masuk, cuma bayangannya nggak sampai ke retina sehingga kabur. Lalu ada yang kedua, ada yang namanya telinga, indera pendengaran. Nah, pada indera pendengaran ini reseptornya ada namanya silia. Nah, ada namanya silia olfaktori. Nah, silia olfaktori ini gimana sih responnya? Nah, silia olfaktori ini responnya dengan cara bau, ya, dari segi uap. Waktu udara nih masuk ke hidung, masuk ke hidung. Nah, di silia olfaktori ini ada sel-sel rambut gitu. Nah, sel rambut inilah nanti yang mengubah dari mendeteksi itu bau, entah yang kita cium itu dari segi parfum atau maaf ya Nana, dari segi parfum atau tadi maaf Ibu sudah jelaskan yang bagian penciuman. Maaf ya Nana, yang Ibu jelaskan tadi fungsi tentang penciuman. Nah, dari tadi penciuman itu udara ke hidung, nanti masuk ke silia olfaktori. Nah, silia olfaktori ini nanti akan mendeteksi nih dari segi bau yang sampai ke otak, entah itu bau harum, masakan, atau bau yang tidak sedap. Nah, ini baru pendengaran. Nah, pendengaran ini telinga yang sebagai pendengaran ini, itu reseptornya adalah pertama dari suara, getaran suara masuk ke gendang telinga. Gendang telinga ini nanti masuk ke area dalam jadi saat mendengar, kenapa kita mendengar dari suara itu bergerak ke gendang telinga. Jadi gendang telinga ini sebagai yang pertama menerima getaran suara. Lalu setelah getaran suara tersampaikan, barulah ke cochlea, yaitu area dalam telinga. Nah, selain sebagai pendengaran, telinga ini juga sebagai penyeimbang. Jadi misalnya waktu kita bergerak, nah telinga itu akan berkonsultasi nanti mengarahkan ke otak gerakan kita.
Makanya kalau misalnya terjadi masalah kepada telinga area dalam, itu biasanya terjadi vertigo. Nah, contoh di kehidupan nyatanya seperti kita mendengarkan musik, suara burung, atau suara guru yang sedang menjelaskan. Nah, lalu ada maksudnya lidah. Nah, lidah ini digunakan sebagai area pengencang. Nah, di dalam lidah itu ada namanya di dalam lidah itu ada yang bagian permukaannya itu ada papila. Coba deh teman-teman bisa lihat tuh lidah temennya, lihat lidah temannya. Nah, papila ini fungsinya sebagai indera reseptor untuk merasa. Dan macam-macam rasanya ada manis, asin, asam, dan pahit. Lalu ada kulit. Nah, fungsi indah kulit digunakan sebagai indah peraba. Nah, dengan kulit ini, dalam kulit itu ada namanya epidermis. Baru di epidermis itu ada namanya dermis. Nah, dermis ini yang merasa sebagai indera reseptor yang bisa membuat kita bisa tahu gitu, apa yang kita sentuh. Dan entah itu panas, entah itu dingin, atau dari segi tekstur, halus, atau kasar. Nah, sekian Ibu, apakah ada pertanyaan? Ya, Bu. Oke, mana nggak ada pertanyaan, Ibu mau beri tantangan nih pada anak-anak. Nih, Ibu ada media. Siapa nih yang mau maju gitu, yang mau buat Ibu ya membedakan itu di kehidupan nyata, misalnya kalau nyanyi indera apa yang digunakan? Siapa yang mau maju? Kalau nggak mau maju, tunjuk. Tunjuk Bu. Sriani. Bu, 5 orang ya, kan 5 indera. Sriani, Rohana, Erdi, Fahrul. Ferry, Maharani. Nah, jadi caranya itu kan ini ada itu, misalnya kalau ini orang lagi membaca, indera apa yang menurut kalian bagus yang digunakan? Indra mata Indera penglihatan. mata. Nah, siapa yang lanjutin? Saya. Bukan anak. Tadi bapak kenapa ya? Seru ya. Hidung. Ini kok diam? Bentar lagi. Sakit? Oke, terima kasih Nana. Jadi dari teman-teman yang maju tadi dapat ingatin dari Ibu kan juga perlu menjadi proses yang terakhir. Nah, dari segi yang jelaskan tadi yang ditempel, berarti dari kehidupan nyata mata itu digunakan untuk melihat. Saat pakai mikroskop kita gunakan mata. Saat bernyanyi mulut. Saat mencium bau hidung. Saat mencium aroma parfum hidung. Waktu sedang tertusuk kaktus kulit. Nah, waktu merasakan cuaca dingin gitu kulit. Saat mendengarkan musik telinga. Mendengarkan suara telinga.
LKPD. Kelompok yang pertama. Lalu kelompok yang Boleh? Ibu dari 3 boleh silakan. Ibu ini gimana? Kelompok satu mengerjakan soalnya. Oke. Pertanyaan. Jadi tiga kelompok. Oke, buat karena ada konsultasi dari Sriani dari 3 kelompok ya. Sriani juga ingin ngerjain. Jadi 3 kelompok. Jadi yang kelompok pertama ngerjain pertanyaan pertama, kelompok 2 ngerjain pertanyaan kedua, dan kelompok 3 ngerjain pertanyaan ketiga. Kalau ada yang kurang lagi, kurang paham, boleh. Baik, sudah menunggu apa ya? Sudah. Sudah. Baik, kelompok yang pertama dulu. Kami Bu. Baik. Ini saya Gary. Jadi jawabannya itu panca indera saling bekerja sama untuk membantu manusia mengenali indera saat makan atau membantu melihat bentuk dan warna makanan. Hidung mencium aroma, lidah merasakan rasa, kulit merasakan suhu makanan, dan telinga mendengar suara di sekitar. Gangguan pada satu indera dapat mengaruhi indera lain. Kelompok kedua. Jadi pertanyaannya, mengapa Rani tidak dapat merasakan makanan dengan baik saat itu? Karena saat itu hidung Rani tersumbat sehingga indera penciumannya terganggu tubuh. Padahal rasa makanan dipengaruhi oleh kerjasama antara lidah dan hidung. Akibatnya makanan terasa kurang enak atau hambar. Baik, untuk kelompok ketiga. Untuk kelompok ketiga itu pertanyaannya indera saja bekerja saat makan. Indera yang bekerja saat itu adalah mata, hidung, lidah, kulit dari mana mata punya bentuk dan warna makanan, hidung mencium aroma makanan, lidah merasakan rasa makanan seperti manis, asin, asam, dan hati, kulit merasakan tubuh atau panas makanan, dan telinga mendengarkan suara percakapan keluarga. Baik, beri aplaus yang udah kelompok-kelompok yang udah menjawab. Kita tahu kalau misalnya indra itu penting dari segi merasa. Kalau indra itu sakit, pasti salah satu indra sakit, pasti indra lain juga sakit. Nah, untuk selanjutnya Ibu akan membagi kalian proses. Yang tadi yang udah maju depan nggak perlu menjadi proses. Kemudian anak, ya materinya, dari materi yang sudah jauh ini ada nggak yang bisa disimpulkan seperti yang disimpulkan? Oke, pada Fatul. Indra adalah alat tubuh manusia yang digunakan untuk mengenal dan merasakan lingkungan di sekitar. Manusia memiliki 5 panca indera, yaitu mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, hidung untuk mencium bau, lidah untuk mengecap rasa, dan kulit untuk meraba. 5 indera tersebut bekerja sama membantu manusia dalam kehidupan sehari-hari. Jika salah satu indera mengalami gangguan, maka aktivitas tubuh juga dapat berpengaruh, seperti saat flu, membuat mencium bau. Terima kasih. Terima kasih ya dimulainya. Baik, sekian pemaparan dari Ibu. Apabila silakan Ibu tutup dengan doa kafaratul majelis. Bahkan juga apabila ada Ibu ada kesalahan minta maaf. Selanjutnya untuk materi selanjutnya sistem